Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Kala Nanti. Hari ini Kak Syahid akan memberikan tutorial khususnya untuk teman-teman yang ingin mengikuti kompetisi coding Kala Nanti yang bertemakan climate change. Jadi kompetisi ini untuk usia 7-12 tahun, di mana submission date-nya sudah dibuka ya dari 21 Desember yang lalu sampai nanti tanggal 31 Desember. Nah, di sini Kak Syahid akan membantu teman-teman untuk memberikan beberapa tutorial, khususnya pembuatan beberapa project yang bertemakan climate change, mulai dari animation, story, mungkin nanti juga Kak Syahid akan beri tutorial untuk game. Tapi tentunya bukan tutorial dari awal sampai akhir ya, mungkin cuma beberapa bagian yang bisa membantu teman-teman untuk menyelesaikan projectnya. Oke, di video pertama ini Kak Syed akan mengajarkan teman-teman untuk bagaimana sih caranya membuat animasi asap, seperti pada animasi berikut. Nah, seperti yang kita tahu, kalau berbicara tentang climate change itu nggak jauh-jauh berhubungan dengan global warming, polusi, pembakaran fosil fuel, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Nah, dari semuanya itu tentunya kita membutuhkan animasi asap, ya. Nah, jadi Kak Syahid percaya kalau ini akan bisa membantu teman-teman semua bagi yang ingin membuat animasi, poster, atau mungkin bahkan game, itu pasti kalian akan membutuhkan asap. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke tutorial pembuatannya. Nah, sebelum kita mulai membuat asap ya, di sini kita akan mulai terlebih dahulu membuat partikel asapnya. Di sini Kak Syahid pakai paint aja. Jadi sebenarnya ini simple banget, kita bisa pakai circle, terus kita ganti warna jadi abu-abu, karena ya asap biasanya terlihat abu-abu ya. Nah boleh seperti ini, jangan terlalu gelap, tapi jangan juga terlalu terang, ya biasa aja abu-abu. Kita pencet shift, jangan lupa, supaya lingkarannya sempurna. Nah di sini defaultnya kita ada outline ya, nah ini kita akan hapus outline-nya, supaya tidak ada hitam-hitam di sekelilingnya, jadi emang ini pure apa namanya, abu-abu ya. Jadi kita klik ke sini outline lalu kita silang. Tada. Jadi kita sudah membuat partikel apa namanya, asapnya. Nah, di sini ketika kita lihat di layar displaynya ini terlalu besar ya. Jadi kita bisa kecilkan. Jangan lupa pencet shift supaya tetap berbentuk lingkaran di sini. Lalu pastikan kita meletakkannya pas di tengah ya. Jadi kalau kita ngelihat di zoom ini ada titik tengah. Nah, ini tuh penting banget untuk kita paskan di tengah. Ya, seperti ini. Oke, kita lanjut ke kodenya ya, secara langsung. Jadi untuk membuat asap itu sebenarnya gampang-gampang susah ya. Sebenarnya gampang sih. Jadi karena asap itu biasanya mengepul ya, jadi banyak gitu. Jadi daripada kita membuat spread yang banyak, di sini kita akan memakai kode clone di bagian kontrol. Nah, biasanya sering Kak Said kalau ngajarin teman-teman ya untuk menggunakan clone itu supaya kita nggak pusing, biasanya itu gampangnya kita tarik semua kode clone-nya. Jadi di sini itu sebenarnya ada tiga kode clone, yaitu when I start as a clone, terus click on off myself, dan juga delete this clone. Nah, kenapa kok tiga-tiganya kita tarik gini? Karena pastinya kalau kita membuat clone itu, ketiga kode ini tuh harus ada gitu, karena semuanya itu penting. When I start as a clone ini penting banget, karena tanpa ini nanti clone-nya nggak akan bisa melakukan apa yang kita inginkan gitu ya. Terus clean count of myself ini lebih penting lagi, karena tanpa ini clone-nya nggak ada gitu. Jadi kita harus buat juga clone-nya di sini. Dan terakhir delete this clone. Ini juga penting banget karena beberapa game saya lihat itu gamenya ngehang karena mereka nggak menghapus clone-nya. Jadi kayak ngumpul jadi satu gitu. Kasit pernah baca ada maksimal clone yang bisa tercipta di satu game gitu, lupa, tapi sekitar 300 kalau nggak salah. Jadi kalau udah mencapai batas maksimalnya itu dan dia tidak di-delete, ya pastinya gamenya akan ngehang. Seperti itu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai membuat kodenya. Nah, biasanya susunannya itu seperti ini, teman-teman. Jadi, when I set as a clone itu lurus dengan delete this clone di bawah sini, sedangkan create clone of myself ini berada di sebelah kiri, kayak gini susunannya. Kenapa? Karena pada umumnya create clone of myself ini selalu ditemani oleh events yang lain ya.
entah itu green flag, entah itu key press, entah itu sprite-nya diklik dan sebagainya. Tapi paling umumnya kalau ini karena otomatis ya, itu biasanya kita pakai green flag. Nah, ya tentunya kita juga butuh kontrol karena kalau green flag ini langsung kita taruh di sini, maka dia hanya akan membuat satu clone ya. Padahal kalau kita membayangkan asap, itu kan clone-nya banyak gitu. Jadi kita harus ikat si critical know myself ini dengan kontrol yang lain. Nah, ini juga banyak opsinya ya teman-teman. Teman-teman bisa memakai forever kalau memang itu banyak banget gitu ya. Atau teman-teman misalkan cuma mau membuat beberapa gelembung asap gitu, pakai repeat juga nggak masalah. Tergantung dari jenis clone-nya yang mau dibuat sama teman-teman. Tapi di sini karena asap itu cukup banyak yang mengepul gitu, jadi di sini kita akan pakai forever ya. Jangan khawatir untuk menggunakan forever ini. Itulah kenapa pentingnya delete this clone. Jadi nanti walaupun clone-nya itu tercipta terus-menerus secara forever ya, tapi tenang, nanti ada satu kondisi di mana clone-nya itu akan dihapus gitu. Jadi nggak masalah untuk memakai forever. Seperti itu. Nah, biasanya di dalam forever ini kita menambahkan wait supaya ada jeda antara penciptaan clone-nya itu. Misalkan kalau pengen cepet banget itu biasanya dibuat 0,1. Nah, tapi kita karena pengen membuat clone-nya itu beneran banyak gitu ya, keluarnya cepet, jadi kita nggak usah pakai wait gitu. Jadi kita akan akan membuat clone-nya itu tuh banyak banget. Supaya teman-teman nggak bingung, nanti kita akan coba praktekkan aja ya secara langsung. Tapi overall kode untuk create clone of myself ini sebenarnya sesimpel ini gitu. Cuman biasanya ditambahin wait. Cuma di sini Kak Said nggak akan nambahin wait. Cuma nanti Kak Said akan kasih tahu ya kalau pakai wait gimana bedanya. Oke, kita lanjut ke when I start as a clone. Nah, setelah kita menciptakan clone, kita pengen si asapnya ini tuh terbang ya, entah terbang ke atas atau ke kanan, ke kiri gitu. Terbang ke atas biasanya kalau kita buat efek kebakaran gitu. Nah, biasanya kan dia akhirnya terbang ke atas gitu ya. Kalau misalnya kita pakai kendaraan bermotor, misalnya di mobil gitu, nah itu tuh dia akan kebakarnya ke belakang. Jadi kita akan buat dia itu menghadap ke suatu arah. Nah, untuk menghadap ya, berarti kita akan memakai point in direction. Nah, point in direction ini juga menarik ya, karena asap ini juga arahnya serabutan, jadi nggak menuju ke satu arah aja. Jadi dia random, arahnya itu random. Kadang agak serong ke kiri, ke atas, terus ke serong sedikit ke kanan gitu. Jadi efeknya itu nggak nggak lurus. Untuk itu kita bisa ambil dari direction ini, kita coba mau lihat. Kalau misalkan serong agak ke kiri, ke sini ya, oh berarti sekitar minus 30 lah ya. Sedangkan kalau ke kanan itu 30. Nah, di sini kita bisa pakai random. Di operation, di operators, itu ada pick random 1 to 10. Nah, ini kita bisa tarik untuk menggantikan 90-nya. Jadi instead of 90 atau instead of 30 tadi, kita buat minus 30 until 30. Jadi dia akan random keluarnya. Kalau nggak ke arah, ini saya gambarin, ke arah sana ya, minus 30 juga sampai ke 30. Nah, jadi dia akan berputar random keluarnya antara ke sana, ke tengah mungkin atau ke kanan. Seperti itu. Nah, setelah menghadap, ini kan cuma menghadap aja ya, kita akan buat dia itu jalan. Nah, jalan paling sederhananya kita akan pakai move di sini. Nah, pakai move di sini. Tapi tentunya kalau 10 untuk asap kecepatan ya, mari kita buat 1 dulu misalkan. Nanti kalau terlalu lambat kita bisa ganti gitu. Nah, sama seperti tadi ya, kita butuh kontrol untuk mencapit si move ini supaya kalau move 1 ya udah dia jalannya cuma 1 step aja. Jadi kita kita butuh, let's say di sini untuk easy-nya kita pakai repeat aja di sini ya. Nah, ini juga sering nih Kak saya tanyain ke teman-teman ya, tentunya yang pertama masih awal-awal belajar coding. Ketika kita buat repeat 10, terus kita coba bandingkan dengan move 10 gitu ya. Itu apa sih bedanya gitu? Mungkin teman-teman ada yang baru juga belajar coding. Kan ini sama aja Kak, kenapa kok nggak langsung aja move 10 step gitu ya? Kenapa kok harus move one step 10 times gitu, repeat 10 kali? Nah,
ini beda teman-teman ya. Jadi ketika kita coba di sini aja ya. Nih, kalau kita klik move 10 step. Nah, dia itu tuh akan ngeblink bahasanya. Jadi dia itu akan langsung pindah di 10 stepnya. Hop gitu. Atau ini nggak kelihatan ya. Misalnya kita ganti coba 100. Terus misalkan ini kita ganti 10. Ini out sedikit ya. Jadi supaya teman-teman paham. Jadi ketika kita 100, dah. Tuh. Jadi dia akan ngeblink gitu. Hop, klik lagi, nah dia akan ngeblink. Tapi ketika kita move 10 step, repeat 10 kali pas kita klik, nah jadi kayak dia ada efek berjalan gitu. Karena sebenarnya dia itu nggak jalan 100, tapi dia 10, 10, 10, 10 sampai 100 kali. Sedangkan kalau ini dia langsung loncat ke 100 gitu. Jadi itu bedanya. Makanya di sini kita nggak pakai move 100 step ya, tapi kita mau pakai move 10 step tapi repeat 10 kali. Nah, nanti kita akan coba adjust lagi untuk angkanya dipassing di akhir. Itu juga tips untuk teman-teman yang membuat kita membuat animasi di coding. Dengan coding itu kita coba base-nya dulu aja, kode-kodenya, nanti untuk isian di dalamnya bahkan ini mungkin minus 30 sampai 30 ini juga bisa jadi kita ganti nantinya. Jadi kayak kita buat dulu base-nya, untuk nanti kita bisa ganti angka-angkanya belakangan nggak apa-apa. Oke, dan ya terakhir setelah repeat kita tambahkan delete disclose seperti ini. Nah ini tuh sebenarnya base dari kode ASAP ini sebenarnya udah selesai gitu. Kita bisa klik green flag. Nah jadi kayak kita bisa lihat di sini kalau partikel-partikel asap ini akhirnya sudah bisa seperti keluar asap. Nah, tapi ini masih belum kelihatan seperti asap. Jadi untuk supaya animasinya lebih real lagi, kita akan memakaikan beberapa atribut tambahan. Yaitu di sini kita akan memakai effect. Nah, untuk memakai effect di sini ada di bagian looks, itu ada change effect by sini. Nah, di sini default-nya sih change color effect by ya, karena sebenarnya di sini tuh kita nggak cuman punya color ya, tapi banyak, ada fisheye, ada wheel, ada pixelate, ada mosaic, ada brightness, ada ghost, dan banyak. Nanti kita di lain kesempatan kita akan coba satu persatu ya. Tapi di kesempatan kali ini kita akan belajar memakai ghost. Ya. Ghost ini seperti artinya ya hantu, tapi sebenarnya kita bukan menambahkan hantu. Tapi di sini maksudnya ghost itu kita mau membuat efeknya itu seperti menghilang gitu. Kita coba ya. Nah, kayak gini teman-teman. Nah tapi ini efeknya terlalu besar ya, jadi dia cepet banget hilangnya. Jadi kita coba kalau satu kayak gimana sih kalau misalnya satu. Nah kalau satu malah nggak kelihatan sama sekali ya. Nah, kalau misalnya kita coba 5. Nah, kayak gini ya. Kalau teman-teman sadari, jadi lama-kelamaan itu dia akan hilang seperti ini. Oke. Nah, tapi ini juga terlalu cepat menurut saya. Jadi kayak kita buat coba kalau tadi ya kembali ke two step. Jadi kayak kebakarannya, nah kayak gini. Kebakarannya itu tuh jadi kerasa. Tapi karena ini saya ganti 2, jadi ini harus ikut kecil ya. Misalnya ini 1. Nah, seperti ini. Nah, ini juga masih belum sempurna ya. Kita akan coba satu tambahkan efek lagi supaya lebih real lagi di sini selain dia change ghost, kita juga akan ubah ukurannya. Kenapa kalau kita ubah ukurannya? Jadi kayak api ya. Api itu kan kalau kita coba gambarin itu kan sebenarnya awalnya kecil gitu ya. Baranya kecil. Nah, tapi lama-kelamaan dia kan baranya akan semakin besar gitu kan. Nah, kita juga akan buat efek yang serupa gitu, karena asap sebenarnya juga sama. Jadi kayak dari mengepul di satu titik tiba-tiba melebar menjadi lebih luas. Makanya di sini kita kita coba change size by. Di sini jadi let's say 5. Terus supaya tadi pas kita coba ini deket banget ya di sini. Nah, supaya lebih jauh misalkan di sini kita ganti 50 misalkan. Nah, ini ya. Semakin real ya, asapnya jadi beneran kelihatan seperti asap. Terakhir paling di sini efeknya, ghost efeknya kurang ini. Coba kita pelan-pelan ganti 2. Nah, seperti ini. Nah, jadi real ya, asapnya. Nah, itu yang kasihan maksud tadi ya. Jadi untuk membuat animasi kita bisa membuat base codingnya dulu.
untuk nanti sebenarnya angka-angkanya itu tuh bisa kita sesuaikan. Nah, paling terakhir di sini selain pick random ini kan untuk range-nya ya. Sebenarnya untuk repeat-nya ini kita juga bisa pakai pick random gitu. Kenapa? Karena asap itu juga sifatnya sama ya. Jadi nggak cuman range ini, tapi dari deket enggaknya itu juga bisa random. Jadi kadang ada asap yang hilang di sini, ada yang hilang lebih dari sini gitu. Jadi kayak kita buat repeat-nya itu juga random. Makanya untuk daripada ini 50, kita bisa memakai pick random juga di sini. Misalkan di sini kita tadi 50 ya, jadi kita coba buat 40 sampai 70. Sekali lagi ini sangat bisa disesuaikan. Kalau kita coba, wah seperti ini ya. Jadi jadi lebih real gitu karena nggak semuanya berakhir di 50. Jadi ada yang di sini, ada yang di sini, dan ada yang demikian kayak gitu. Nah, paling ini bulet-buletannya menurut saya terlalu besar. Nah, di sini kita coba ganti misalnya jadi 50 base-nya. Kita coba. Nah, ini lebih real lagi ya. Seperti itu.